HM Video. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pada zaman jahiliyah, Ka'bah dikotori oleh berhala-berhala yang tiada berguna. Dan meninggalnya pemimpin yang sangat bermartabat, Hashim bin Abdul Manaf, nenek moyang dari Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan kakek dari Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, yang melakukan penggalian sumur Zam-Zam, yang membawa kemakmuran penduduk di sekitar kota Mekah, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tahun gajah. Dialah Nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Islam adalah agama pertama di dunia, dan istilah agama diperkenalkan pertama kali oleh Muhammad SAW. Pasukan Abraha dengan tentara gajahnya bergegas menuju kota Mekah. Mereka berpikir inilah hari akhir bagi kota Mekah, dan Abraha adalah orang Nasrani dari Yaman, Afrika. Serangan pasukan gajah pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun gajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. faja'alahum ka'asfin ma'kul, Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Abraha ketika sampai di depan pintu gerbang kota Mekah, namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Gajah-gajah hanya terdiam. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju kota Mekah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abraha menjadi marah dan menyuruh pasukannya untuk terus mencambuk gajah-gajah tersebut agar mau menyerang kota Mekah. Hingga kemudian tiba-tiba datang rombongan burung ababil dari angkasa yang jumlahnya amat banyak. Ababil adalah burung dari surga yang ditugaskan oleh Allah membawa api neraka untuk menghujani pasukan gajah milik Abraha. Burung ababil membawa batu-batu dari neraka. Pasukan gajah milik Abraha pun
menjadi binasa seperti daun yang dimakan ulat, karena dilempari oleh batu neraka dari burung ababil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Ka'bah dari serangan pasukan gajah milik Abraha yang orang Nasrani dari Yaman. Pasukan gajah Abraha hancur seperti daun yang dimakan ulat. Muhammad lahir di Mekah tahun 570 Masehi, adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan apa itu istilah agama kepada dunia, dan agama tersebut adalah agama Islam. Seperti yang tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 62, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in adalah penggolongan manusia dengan ciri khas masing-masing, seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terbukti dan surah Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam adalah suatu agama adalah surah Ali Imran ayat 19. Dan surah Ali Imran ayat 19 tersebut berbunyi, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Jadi surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Islam adalah suatu agama adalah terbukti benar. Terbukti. Surah Al-Baqarah ayat 131. Iskala lahu rabbuhu aslim kalla aslamtu lirabbil alamin. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133 tertulis di akhir ayat adalah kata muslimun. Dan muslimun artinya adalah orang-orang yang berserah diri. Seperti yang tertulis pada akhir ayat Al-Baqarah 133, yaitu dan kami berserah diri kepadanya. Jadi terbukti, arti muslimun artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada surah Al-Imran ayat 19 tertulis Al-Islamu, yang artinya agama Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Islam, Al-Islamu, dan Islam yang semuanya tersebut adalah tertulis dalam Al-Quran, yang artinya adalah agama Islam. Terbukti.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Ahmad. Kesimpulannya, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in adalah penggolongan manusia dengan ciri khas masing-masing, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan orang-orang Muslim adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia belum mengenal adanya agama, yang dikenal hanya penggolongan manusia. Dan orang-orang yang nantinya beragama Islam di zaman sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan nama orang-orang Muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di Al-Quran, Al-Islam, Al-Islamu, Islam, artinya agama Islam. Dan Muslim, Muslimum, artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil hanya menulis percaya kepada Allah dan hari akhir, tetapi tidak menyebutkan nama suatu agama, sehingga mereka hanya disebut dengan kata orang-orang, yaitu orang-orang Yahudi untuk yang percaya kepada kitab Taurat, dan orang-orang Nasrani yaitu yang percaya kepada kitab Injil dan semacamnya. Al-Quran menyebutkan Islam suatu agama, karena agama Islam yang merupakan agama pertama di dunia yang memuat tentang kalimat syahadat, rukun iman, dan rukun Islam. Sedangkan kitab lainnya hanya menyebutkan ketuhanan, nama Tuhannya, atau akidah bertuhan satu, dua, atau tiga, atau lebih. Kalau Anda tidak percaya, segera tantangkan kitab mereka yang hanya menyebut ketuhanan tanpa menyebut nama suatu agama. Seperti di dalam kitab Al-Quran yang menyebut nama agama yaitu agama Islam. Karena Al-Quran adalah yang memperkenalkan agama pertama kali di dunia, yaitu agama Islam, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama agama Islam, yaitu berisi tentang kalimat syahadat, rukun iman, dan rukun Islam, bukan hanya ketuhanan. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu Al-Islam, Al-Islamu, Islam, artinya agama Islam. Dan Muslim, Muslimum, artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih tidak percaya, segera tantangkan kitab mereka yang hanya menyebut ketuhanan tanpa menyebut nama suatu agama. Kadai hanya satu.